Film ini dimulai ketika salah satu pembalap terkenal di Thailand bernama God sedang melakukan lomba balap mobil. Karena kemampuan mengemudi di atas rata-rata, tentu saja ia menang dalam perlombaan itu. Ia juga sangat senang ketika orang tuanya sangat bangga ketika dia memenangkan perlombaan. Tapi saat para wartawan menanyakan keberadaan orang tuanya, God menjawab bahwa orang tuanya sekarang sudah menonton pertandingannya dari surga. Sebenarnya orang tua God masih hidup dan mendengar percakapannya dengan para wartawan. Tentu saja ayah God yang mendengar hal itu sangat sakit hati. Ia pun pergi meninggalkan tempat itu untuk menunggu God menemuinya. Setelah wawancara, God membawakan ayahnya sebuah minuman untuk dirayakan berdua. Walaupun anaknya telah memenangkan gelar, ayahnya yang bernama Prem sangat khawatir dengan pekerjaan God sebagai pembalap mobil. Ibu God menyuruh Prem untuk menjaga anaknya, dan God disuruh berhenti balapan karena itu berbahaya. Tapi ketika ayahnya membahas ibunya, ia pun marah dan berkata bahwa ibunya meninggal gara-gara ulah ayahnya. Ibu God meninggal ketika dirinya masih kecil. Ia meninggal ketika ayahnya sedang berada di penjara. Mendengar perkataan dari anaknya, Prem pun pergi meninggalkan tempat itu. Melihat ayahnya pergi, God mengejarnya dengan menggunakan mobil. Saat itu ia mengajak ayahnya masuk ke dalam mobil untuk memberitahunya kalau balap mobil itu aman. Di dalam mobil, God memacu mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, sementara ayahnya duduk di sebelahnya dengan menggunakan helm. Sewaktu God memasuki daerah yang sempit di sebuah gedung, ia pun tertabrak sebuah kereta dan mengalami koma. Saat ia mengalami koma, ia pun bisa melihat hal-hal yang dia lalui selama hidupnya. Mulai dari bertemu pacarnya, dirinya di penjara, sampai ayahnya yang membuang piala pertamanya saat ia memenangkan sebuah perlombaan. Ternyata setelah itu, dia dibawa ke sebuah tempat di Thailand pada tahun 1998, tepat sebelum dia lahir. Di sana ia bertemu dengan guru SD-nya, tapi karena guru itu masih muda, yang seharusnya mereka bertemu di tahun 2010. Ia pun meninggalkan God dan orang-orang di sekitarnya menganggap God orang gila. Tak disangka ketika sedang mencari informasi di tempat itu, ia melihat seorang wanita yang sedang dijamret. Ia pun berlari dengan cepat untuk menangkap orang tersebut. Awalnya God sempat ingin kabur karena penjamret itu menggunakan pisau. Tapi karena dirinya sadar sebenarnya sudah mati, ia pun mulai mengejar penjamret itu sampai ada orang yang membantunya. Orang itu berpakaian layaknya ninja. Karena jumlah mereka lebih banyak, akhirnya penjamret itu pun bisa tertangkap. Setelah menangkapnya, orang itu pun membuka topeng wajahnya. Tak disangka orang itu adalah ayah God sewaktu muda. Saat dipanggil ayah, ia pun kaget dan pergi meninggalkan God ketika polisi datang ke tempat itu. Di kantor polisi, KTP yang dimiliki God tidak sesuai dengan KTP di zaman itu. Ia pun dituduh melakukan penganiayaan dan melakukan kesaksian palsu. Karena dia tidak mengenal siapa-siapa dan diminta untuk memastikan identitasnya, God pergi ke rumah ayahnya dan melihat ayahnya sedang bermain dengan temannya. Teman-teman Prem pada kabur ketika polisi datang ke tempat itu. Tapi karena God ditangkap dan ingin meminta bantuan pada Prem muda, mereka pun bersekongkol dengan menggunakan kontak mata. Prem mengaku kepada polisi bahwa dirinya adalah saudara tiri, tapi karena kesalahpahaman Prem dan God, ia pun mulai saling berkelahi di depan polisi. Sampai pada akhirnya, polisi tersebut meninggalkan mereka berdua. Setelah itu, God dan Prem dengan keadaan muka yang babak belur saling mengobati luka di wajah mereka. Terlihat Prem memperhatikan wajah God dan mengobati luka yang ada di pipinya. Melihat hal itu, God jadi sedikit sadar bahwa ayahnya adalah seorang yang peduli. God berpikir jika ayahnya masih muda, berarti ibunya juga masih muda. Ia pun senyum kepada ayahnya. Dan awalnya, God dituduh bahwa dirinya akan merebut pacarnya. Tapi setelah itu ia malah diajak bergabung menjadi anggota geng milik Prem. Untuk bergabung dengan geng milik Prem, God disuruh untuk ujian terlebih dahulu. Setelah itu ia diajak untuk melihat aktivitas sebuah gangster yang telah lama diintai oleh pacar Prem yang tak lain adalah ibunya God. Tapi ketika ia sedang mengawasi dari balik atap, salah satu orang yang menggunakan sebuah pistol menembak ke arah mereka. Ternyata Prem dan God sedang berada di bawah sasaran tembak yang digunakan gangster untuk latihan. Saat God dan Prem saling mengobrol, God diajak untuk makan bersama di rumah Prem. Mendengar hal itu, ia pun sangat senang karena untuk pertama kalinya ia bertemu dengan ibunya sewaktu muda. Di rumah pacar Prem, God terlihat bersemangat. Ia mengatakan bahwa dirinya menunggu makan malam. Dan untuk pertama kalinya, God akhirnya bertemu dengan ibunya sewaktu muda. Ia sangat terpesona dengan kecantikan ibunya itu. Tapi ketika ayahnya memperkenalkannya dengan nama Bew, God pun mulai sedikit curiga dan menanyakan nama asli dan nama keluarga gadis itu untuk meramal nasib berdasarkan namanya.
Melihat kecantikan Beau, God pun sedikit tertarik padanya. Di waktu Beau sedang mencuci piring, God datang dan menggodanya. Bahkan ia berani mengajaknya ke bioskop tanpa memberitahu Prem. Saat Prem datang, mereka pun berpamitan dan berkata sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tak disangka ketika God mengajak Beau untuk berkencan, Beau malah mengajak Prem untuk menemaninya. God yang membawa bunga di mulutnya terpaksa memberikan bunga itu kepada Prem, dan ketiganya pun pergi ke bioskop bersama-sama. Di dalam bioskop, God masih penasaran dengan ibunya. Ia mengatakan kepada Prem apakah dia mengenal Nari. Prem berkata bahwa dia tidak mengenalnya. Di dalam bioskop ada teman Prem bernama Bo. Ia menggoda seorang gadis cantik yang ia bawa bernama On. Tapi karena Bo terlalu agresif, membuat On menjadi tidak nyaman dan pergi dari sana. Tapi setelah On pergi, Prem mengeluarkan cincin dari sakunya dan mulai melamar Beau saat itu juga. Nampak Beau bersedia menerima lamaran Prem, tapi karena melihat hal tersebut membuat God menjadi kesal. Setelah itu God diajak untuk mengumpulkan uang keamanan di tempat yang mereka kuasai. Setelah itu mereka pergi ke sebuah tempat karaoke di mana Beau bekerja. Mereka bertiga pun mulai mengobrol bersama. Tak disangka saat mereka mengobrol, datanglah anggota geng lain untuk merebut daerah kekuasaan Prem yang berupa bar. Ia pun menodongkan senjata ke arah mereka bertiga dan sambil melemparkan sebuah kacamata milik Bae. Di sisi lain, nampak Bae sedang menunggu bantuan dari Prem dan teman-temannya. Tetapi karena Prem masih belum sadar, ia malah saling bercanda bersama Bo dan God di markas mereka. Saat Prem membawa masuk barang-barangnya, God diculik oleh sekelompok geng yang ia temui di tempat kerja Beau. Karena kesal, God pun menghajar mereka semua dan menceritakan kejadian tersebut kepada Prem. Mendengar hal itu, Prem pun sangat marah dan berniat untuk menolong temannya. Dengan kemampuan sebagai pembalap, dengan sekejap mereka sampai ke tempat tujuan dan menghajar mereka semua. Walaupun babak belur, setidaknya Prem dan God telah berhasil menyelamatkan Bae. Sesampainya di markas, Beau datang untuk mengobati luka Prem dan God. Kemudian mereka makan malam di atas rooftop. Di sana mereka berempat menceritakan keinginan masing-masing. Keinginan Bo untuk membantu Prem agar menjadi geng terbaik. Bae ingin menjadi sutradara. Anehnya saat God mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi pembalap, Prem mendukung penuh keinginan dari God. Hal itu berbeda ketika ayahnya sewaktu tua tidak mendukungnya. Bahkan Prem pun berkata kepada God akan menghajar ayahnya jika tidak berubah sikapnya. Setelah merayakan semua itu, God diundang oleh Beau untuk memperbaiki TV yang ada di rumahnya. Tapi di sana God merasa ada yang aneh karena Beau berdandan sangat cantik dan menggunakan pakaian seksoi. Saat God sedang membetulkan TV, Beau terlihat menggoda God. Ia membuka kancing bajunya dan menyuruh God untuk memijatnya. Tapi saat mereka melanjutkan obrolan, tak disangka Beau mengatakan nama sesungguhnya. Dan dia sadar karena itu adalah ibunya. God menolak Beau, lalu tiba-tiba Prem keluar dari sebuah lemari tempat ia bersembunyi. Ternyata Beau bertugas untuk menguji kesetiaan God, dan God pun dipercaya Prem untuk mengambil alih gengnya ketika dirinya pergi. Dengan lantang ia pun berkata bahwa ia tidak mempercayai pecundang dengan nama Bo yang merupakan anggotanya sendiri. Tak disangka Bo sedang bersembunyi di dalam lemari, keluar dan marah ke Prem karena dikatai sebagai pecundang, walaupun sebenarnya dirinya siap berkorban demi gengnya. Karena itu ia pun meninggalkan God, Prem dan Beau dengan sedikit tangisan. Beau juga marah ke Prem karena perkataannya kepada Bo seolah ia hanya memanfaatkan Bo sebagai anggota gengnya. Tapi karena God mengetahui bahwa Beau adalah ibunya, ia pun membela Prem dan menyuruh mereka untuk segera berbaikan. Ia pun malah diseret Prem untuk pergi mencari Bo. Di perjalanan, ia sama sekali tidak mengetahui kemana Bo melarikan diri. Sampai pada akhirnya Prem dan God mengobrol bersama di atap gedung. Di sana God bertanya kepada Prem bagaimana cara ia merawat anaknya seandainya anaknya itu ditinggal ibunya bunuh diri, sedangkan Prem harus berada di penjara. Dari Prem mengingatkan God saat dirinya masih muda. Saat masih muda, ia sering dihukum ayahnya setelah membuat masalah. Ternyata selama ini ayah God sangat peduli padanya. Prem tidak mau bahwa hidup God berakhir seperti ayahnya. Mendengar hal itu, God kemudian memeluk Prem dan mencoba memperbaiki hubungan Prem dengan Beau. Ia menyuruh Prem untuk menunggu di tempat itu, sedangkan dirinya akan mencari Beau. Seharian lelah mencari Beau, ia pun hampir saja menyerah sampai pada akhirnya ia berhasil bertemu dengannya dan mencoba memperbaiki hubungan ibu dan ayahnya sewaktu muda itu. God mengatakan bahwa sewaktu ia kecil, ibunya sudah meninggal karena bunuh diri. Karena depresi, ayahnya dipenjara 6 tahun ketika ia mengandung.
Mendengar cerita God, Beau pun berkata kepadanya bahwa jika ibunya bertemu dengan God sekarang, dia pasti sangat bangga padanya. Setelah itu God pun pergi meninggalkan Beau dan berkata sangat senang karena bisa bertemu dengannya. Sambil berlari mencari Prem, ia pun mengingat apa yang dikatakan oleh Beau. Dan hal itulah yang membuat dirinya sangat senang karena hanya itulah kalimat yang ingin didengar dari seorang ibu setelah dirinya tumbuh dewasa. God sedikit kaget karena melihat Prem masih berada di tempat mereka berpisah. Di sana God meminta kepada Prem untuk mengabulkan keinginannya. Keinginan pertama, melarang Prem untuk berkelahi selama 6 bulan ke depan. God meminta Prem untuk segera menikah dan dirinya lah yang akan merencanakan pernikahan tersebut. Dan permintaan God yang terakhir adalah jangan memukuli anaknya. Mendengar permintaan itu, Prem berkata bahwa dirinya tidak akan melakukan hal tersebut jika dia anak yang baik. Setelah obrolan itu, terlihat rumah Prem terbakar. Saat seisi rumah terbakar, Prem berusaha menyelamatkan barang yang tersisa, yaitu foto ayahnya. Melihat ia menyelamatkan foto ayahnya, God berkata dia salah dalam menilai Prem. Tapi tak disangka di balik foto itu ada tabungan milik Prem yang digunakan untuk menikah. Beau pun datang karena khawatir. Ketika mereka sedang ngobrol bertiga, tak disangka Prem dan God diculik oleh geng yang menginginkan bar milik Beau. Karena Prem menolak untuk bekerja dengannya, ia pun disiksa sampai pada akhirnya dikembalikan ke rumah Beau dengan keadaan babak belur. Saat itu juga God dan Prem dirawat oleh Beau di rumahnya. Beau sangat marah karena mereka berdua selalu berkelahi, apalagi mereka akan balas dendam pada geng tersebut. Beau pun mengaku kepada Prem bahwa dirinya hamil. Karena itulah God merasa ada yang aneh di jantungnya dan sangat bahagia melihat ayah dan ibunya berpelukan. Saking bahagianya, secara spontan ia pun ikut memeluk Prem dan Beau. Kebahagiaan mereka hilang ketika Beau datang membawa surat perpisahan yang ditinggalkan Beau. Inti dari surat tersebut adalah ia ingin melanjutkan hidup dan keluar dari geng dan pergi untuk menggapai cita-citanya. Acara pernikahan Prem dan Beau pun dimulai. Setelah melakukan foto dengan istrinya, terlihat Prem mencari Beau yang hilang setelah upacara pernikahan. Saat God sedang berpesta atas pernikahan orang tuanya, datanglah polisi dan mengacaukan pesta. Ternyata polisi memberitahu bahwa Beau telah meninggal. Ia meninggal karena kalah dalam membalas dendam. Prem sangat sedih dengan kepergian Beau sampai pada akhirnya mereka pun datang ke tempat geng tersebut dan mulai menghajar satu persatu anggota sampai habis. Di saat terakhir, God sangat sedih karena di sini Prem terlihat seperti sudah meninggal. Tetapi ketika God memanggil dengan sebutan ayah sambil memeluknya dengan kencang, Prem pun kembali bangun. God pun sangat bahagia atas kemenangan mereka. Di sela obrolan God dan Prem berkata kepada God jika anaknya lahir, ia akan menamakan dengan sebutan God. Beau pun datang untuk menemui mereka berdua. Dengan sedikit terengah-engah, Prem meminta God untuk menjaga Beau jika terjadi sesuatu terhadap dirinya. Ia bahkan menyuruh menjual sebuah kotak yang selama ini Prem simpan, yaitu sekumpulan mainan anak-anak beserta foto mereka saat nikah. Hari kelahiran anak Beau semakin dekat. Di sini Prem tidak terlihat lagi. Kemungkinan besar ia dipenjara karena mengejar sekelompok geng tersebut untuk balas dendam. Oleh sebab itu, God yang merupakan kaki tangan Prem bertugas untuk mengantar Beau ke rumah sakit. Tapi karena bayi yang ada di kandungan Beau terus menendang, membuat jantung God berdetak semakin cepat. Sehingga pada akhirnya waktu pun kembali setelah ia mengalami kecelakaan mobil bersama ayahnya. Saat bangun, ia pun melihat ayahnya untuk pertama kalinya setelah kejadian itu. Mereka pun berpelukan dan kali ini mereka kedatangan seorang tamu, yaitu ibu God yang ternyata masih hidup. Kejadian yang God alami ternyata merubah masa depannya dan atas kejadian yang God alami, beliau pun terlihat sangat bahagia. Nah, seperti itu lalu cerita dari film My Godfather. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.